Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah 1 Ramadan. Kita sebagai umat Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, sebab di dalam Al-Qur'an Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa agar kamu menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibba fillah, banyak di antara kaum muslimin yang berpuasa, baik itu puasa sunnah, terlebih-lebih puasa di dalam bulan suci Ramadan, mereka tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkecuali yang mereka dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Ini dikarenakan mereka tidak memperhatikan hal-hal yang dapat membatalkan atau yang dapat menghilangkan pahala puasa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, lewat video singkat ini, Al-Fakir ingin menyampaikan ada beberapa hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsun yufattirnas shaima, al-kadhibu wal ghaibatu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nazaru bisyahwatin. Yang artinya, ada 5 perkara, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dapat menghilangkan atau membatalkan pahala puasa seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-kazibu, artinya berbohong. Banyak terkadang di antara kita kaum muslimin yang sering berbohong ketika mereka berpuasa di siang hari, yang mana mereka anggap ini adalah sebuah pekerjaan yang biasa-biasa saja, seperti mereka tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, dan tanpa mereka sadari, dengan berbohong itu mereka telah membatalkan pahala puasa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada yang mereka dapatkan terkecuali hanyalah lapar dan dahaga. Makanya waspadalah, jaga lisan kita setiap hari, bahkan bukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Kita diperintahkan oleh agama kita untuk agar tidak berbohong. Artinya, dalam setiap perkataan kita itu, kita harus jujur, harus benar, karena dengan seperti itu insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang ketika kita berkata jujur akan lebih percaya kepada kita. Yang kedua, al-ghaibatu, artinya menggunjing atau menceritakan kejelekan, aib orang lain.
Banyak terkadang di antara kita kaum muslimin, terutama kaum Hawa, ketika mereka berkumpul bersama dengan teman-teman mereka, mereka suka menceritakan keburukan si fulan atau kejelekan si fulanah, sehingga dengan menceritakan aib daripada saudara kita kaum muslimin, kita juga telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala puasa kita. Adapun yang ketiga yaitu an-namimatu. Ini berarti mengadu domba. Ahibba fillah, kaum muslimin dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar jangan saling mengadu domba antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Bahkan kita dianjurkan untuk mengakurkan mereka walaupun dengan cara berbohong. Dan ini termasuk salah satu berbohong yang diperbolehkan di dalam agama, yaitu mempereratkan kembali atau mengakurkan kembali saudara kita yang bermusuhan. Artinya di sini terlebih-lebih apalagi bulan suci Ramadan, kita jangan mengadu domba saudara kaum muslimin. Sebab dengan mengadu domba saudara kita kaum muslimin, maka batallah pahala puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yaitu an-nazaru bi syahwatin, melihat sesuatu dengan pandangan syahwat. Ahibbatillah, bulan suci Ramadan tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga pandangan kita atau ghaddul basar, menundukkan pandangan kita agar tak kala kita di dalam perjalanan, mata kita itu tidak pandang sana, tidak pandang sini alias jelalatan, karena tak kala terlihat penglihatan syahwat, penglihatan misalnya kita melihat perempuan yang sedikit agak vulgar yang dapat menimbulkan syahwat dengan ghaddul basar, maka kita tidak terangsang syahwat. Dan apabila terangsang syahwat, maka ini juga dapat dikategorikan membatalkan pahala puasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika tidak ada kepentingan yang syar'i, kalau bisa jangan banyak keluar rumah, ya, menjaga kualitas pahala puasa kita di hadapan Allah. Dan juga dengan tidak keluar rumah berarti kita telah menjaga pandangan kita, dan artinya kita telah menyelamatkan pahala puasa di bulan suci Ramadan. Adapun yang terakhir yaitu yang kelima, al-yaminul kadzibah, yaitu sumpah palsu. Banyak terkadang di antara saudara-saudara kita demi menjaga harta, tahta, jabatan dan kepentingan mereka rela untuk bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, kata mereka, demi Allah aku bersumpah, sesungguhnya aku di dalam kebenaran, tidak bohong. Padahal mereka telah berbohong dan bersumpah dengan ketidakbenaran. Artinya dengan seperti itu, tanpa sengaja mereka telah membatalkan pahala puasa mereka. Mudah-mudahan dengan 5 poin singkat ini dapat menjadi pelajaran
Billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.